Tampak wasit Yesaya Slehitu sudah memberikan aba-aba. Dan ya, babak kedua dimulai. PSMS Medan menguasai bola. Pato Morales, pemain asal Chile. Mayadi. Ya Bung Arya, apabila Arema pengen aman, ya harus 3 gol dulu terjadi di gawang Medan, Bung, karena apabila hanya 1 atau 2 Medan bisa membalas 1 gol 2-1, maka Medan yang lolos. Artinya apa? Bahwa dengan 3 gol mereka aman, kalaupun mereka kemasukan 3-1 berarti sisi gol mereka masih unggul, Bung. Apalagi hanya 1-0. Saya pastikan kalau 1-0 adalah Medan yang mesti lolos, tentunya dengan menunggu hasil Persiwa dan Sriwijaya, Bung. Dan tentunya sebuah tugas yang tidak ringan yang harus diemban oleh pemain-pemain Arema, mengingat bahwa PSMS merupakan tim dengan rekor kebobolan terbaik di Liga Indonesia. Dan kini James Kokolomel, Julian Bom dihalau oleh Sutaji. Usep Munandar, Mayadi Panggabean, Formento kerjasama dengan Mom. Sebuah umpan melebar kepada Supardi, terlalu deras bagi Gustavo Cena. Supardi, bek kanan yang juga sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasional Indonesia. Dan ini merupakan penjaga gawang dengan jumlah international caps terbanyak saat ini di Indonesia. Ya, tampak Emil Mbamba terkapar di atas lapangan. Dan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan. Tampak wasit Yesaya Slehitu. Dan memang terjadi benturan antara Mbamba dengan Saktiawan Sinaga tadi. Walaupun memang tidak merupakan sebuah kesengajaan. Begitu syarat aksi dan syarat drama partai pada sore hari ini. Di saat peluang masih terbuka lebar bagi semua tim yang menghuni grup A di babak lanjutan 8 besar ini. James Kokolomel. Gustavo Cena dibayangi oleh Sutaji. Gustavo Cena kirim umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau. Dan kini Saktiawan Sinaga tampaknya sudah keluar dari lapangan pertandingan. Hanya tendangan gawang bagi Arema Malang. Hendro Kartiko, jaga gawang yang sudah berusia atau memasuki usia ke-35 tahun. Dan ini merupakan Marcus Horizon yang saat ini merupakan penjaga gawang nomor 1 tim nasional Indonesia. Dengan usia 25 tahun ataupun 26 tahun. Andres Formento pada James Kokolomel yang selalu berbahaya. James Kokolomel. Inisiatif yang cukup baik yang dilakukan oleh Hendro Kartiko tadi. Ya, antisipasi yang bagus dari Hendro Kartiko. Ya, seharusnya demikian, Bung, ya. Ada komunikasi, ada antisipasi dengan baik. Ya, seperti ini kan komunikasi, artinya walaupun komunikasi tidak selalu dengan bicara, Bung, ya. Dengan dia menghalang-halangi pemain belakang lawan,
sehingga Hendro Kartiko dengan mudah bisa memetik bola. Itu juga merupakan komunikasi sebenarnya. Eli Aiboy lepaskan, tampaknya sebuah umpan ataukah tendangan langsung, namun belum menemui sasaran. Dan tampak hakim garis juga sudah mengangkat bendera offside. Bertambah lapar tentunya para pemain Arema dalam mengejar gol. Selisih gol yang sangat dibutuhkan untuk lolos ke semifinal yang menjadi sebuah pelampiasan tentunya dengan hal-hal non teknis yang begitu banyak menyergapi kubu Arema. Sebuah pembuktian tentunya dalam situasi yang sangat pelik. Ya, kalau situasi seperti ini, Bung, justru pemain-pemain PSMS Medan harus melakukan organisasi, bertahan dan menyerang secara teratur, Bung. Karena mereka dengan draw saja ataupun dengan kalah 1-0 saja mereka bisa lolos, Bung. Tapi jangan juga terikut dengan arus atau irama. Ya, dan kini James satu peluang, Bung. Ya. Masih cukup baik Hendro Kartiko. Ya, artinya jangan terbawa arus permainan daripada Arema. Justru mereka harus bermain lebih tenang, ya, mengkoordinasi organisasi pertahanan dengan bagus. Di lini tengah juga demikian, sehingga kubu Arema juga tidak dengan mudah bisa memenangkan pertandingan atau menambah, kalau tidak menambah gol lagi untuk kemenangannya, Bu. Kembali Gustavo Cena. Melebar kepada Saktiawan Sinaga, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada Rasmoyo. Legimin Raharjo. Cena umpan disambut, namun masih di luar jangkauan dan dibuang saja oleh Ortisan Salosa. Dengan absennya Alex Pulalo, maka otomatis Ortisan Salosa mengisi posisi sebagai bek kiri, sementara posisi bek kanan ditempati oleh Rasmoyo bagi Arema. Supardi umpan ke dalam kotak penalti. Murphy Kumon play. Pemain yang 2 musim sebelumnya juga memperkuat Persekapas Pasuruan, yang sanggup membawa tim Persekapas ke babak 8 besar musim lalu. Roni Firmansyah, umpan ke dalam kotak penalti, masih dapat dihalau oleh Murphy Kumon play dengan sangat cermat. Sungguh sebuah penempatan posisi yang baik dari Murphy. Kita melihat untuk sekian kali ia melakukan aksi akrobatis tanpa memikirkan posisi penjaga gawang. Markus pun sebenarnya sudah sangat baik, namun di sanalah dibutuhkan seorang pemain belakang untuk tetap melindungi seorang penjaga gawang, dan inilah yang dilakukan seorang Murphy sepanjang pertandingan ini. Tendangan dilakukan oleh Roni Firmansyah. Masih lugas Marcus Horizon. Rasmoyo. Mayadi. Tampaknya bola sudah bergulir keluar lapangan. Mayadi. Lepas kontrol. Dan tampak Freddy Muli mempersiapkan Andika Yudhistira Lubis, pemain muda. Kembali Murphy halau bola. Andres Formento. Ya, saya lihat justru PSMS Medannya yang bermain agak terburu-buru, Bung. Justru mereka harusnya malah bisa memainkan tempo permainan, menjaga tempo permainan, sehingga
apa namanya, permainan sedikit agak terkendali begitu Bung ya. Tetapi ini kita lihat justru PSM Medan sedikit malah panik ini. Sebetulnya mereka pada posisi yang menguntungkan sebenarnya. Gustavo Cena, pemain yang juga pernah bermain untuk Persija Jakarta. Andres Formento. Sebuah situasi yang baik bagi PSMS kali ini. Tim yang selalu berbahaya dari posisi set piece. Ya, dan tampaknya pemain muda yang masih berusia 21 tahun yaitu Andika Yudhistira Lubis diturunkan untuk menggantikan Andres Formento oleh pelatih Freddy Muli. Di mana masih kita ingat di pertandingan kedua saat menghadapi Persiwa Wamena dengan turunnya Andika, permainan PSMS menjadi lebih hidup. Akankah kembali Andika bisa menjawab beban yang ditumpukan kepadanya? Kini set piece dilakukan oleh Gustavo Cena. Tendangan bebas, sedikit di luar kotak penalti Arema Malang. Gustavo Cena kirimkan bola langsung, masih sedikit melayang di atas Mister Hendro Kartiko. Sangat terarah tendangan dari Gustavo Cena, namun terlalu keras sehingga melayang di atas gawang Hendro Kartiko. Dan inilah salah satu pemain yang tampaknya memiliki daya magis dalam melakukan tendangan bebas. Pemain yang memiliki assist paling banyak buat PSMS Medan musim ini. Legimin Raharjo. Sekali lagi Bung, situasi seperti ini tentunya PSMS Medan lebih diuntungkan. Untuk itu mereka harus bisa mengatur ritme permainan, tidak malah terbawa dengan gaya permainan Arema, Bung. Justru Arema sebenarnya harus all out, keluar menyerang, tentunya tidak melupakan lini pertahanan untuk bisa menambah gol, Bung. Andika Yudhistira Lubis. Supardi dihalau oleh Suroso. Pelanggaran terhadap Arema Malang. Ortisan Solosa yang baru-baru ini juga kembali mendapat kepercayaan untuk menghuni tim nasional Indonesia. Sebuah tackling tadi oleh Ponario Astaman. Cena. Sangat baik Cena. Kembali. Andika Yudhistira Lubis. Masih Andika, coba lewati Suroso. Sebuah determinasi yang baik dari Andika sebagai pemain muda. Kita tahu untuk mengejar ketertinggalan atau paling tidak menahan keunggulan sementara Arema ini sangat dibutuhkan seorang darah segar yang sangat agresif tentunya di depan. Andika sangat tajam apabila memperoleh sebuah peluang dan sebuah kondisi yang membahayakan tentunya. Ya, kini Supardi dihalau oleh Rasmoyo tadi. Tendangan langsung oleh Mahyadi, masih jauh di atas Mister dari Hendro Kartiko. Sungguh menarik untuk melihat bagaimana Mahyadi hanya maju ke depan apabila ada posisi tendangan bebas ataupun sepak pojok, dan sangat disiplin sebenarnya para pemain belakang PSMS di lini pertahanan, dan salah satu yang patut dipertahankan apabila ingin menggagalkan misi dari Arema dan tentunya masuk ke semifinal. Mbom mendekati kotak penalti dari Arema, lepas kontrol. Kembali sebuah sepak pojok bagi PSMS Medan.
Masih belum berhenti percobaan ataupun usaha yang dilakukan oleh PSMS Medan untuk terus mengurung pertahanan dari tim Arema untuk dapat menghasilkan gol balasan. Dan kini Cena kembali menghadapi situasi set piece. Cena kirimkan bola ke dalam kotak penalti, masih ada Bruno Kasmir. Usep Munandar, Supardi, ya Cena dihalau tadi oleh Suroso. Ya pelan-pelan tapi pasti PSMS Medan sudah merubah gaya bermain, Bung. Tidak terburu-buru ke depan, mereka melakukan kombinasi pada bola pendek. Dan ini semestinya dari babak pertama mereka lakukan sehingga Arema sedikit kesulitan, Bung ya. Andika, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihalau tadi. Emil Mbamba dan kini Patricio Morales yang memiliki kecepatan. Duel dengan Murphy Kumonplay. Seperti lemari besi saja di sini, Murphy Kumonplay. Begitu sulit tampaknya bagi Pato Morales yang berjuang sangat keras untuk melewati jeruji besi. Tentunya di sini kita melihat seorang Murphy Kumonplay yang bisa berkoordinasi dengan baik. Juga di sini kita melihat body balance yang sangat baik dari Murphy. Dan juga kita melihat koordinasi Murphy di lini belakang dengan Usep Munandar juga sangat baik. Membuat lini belakang PSMS sebenarnya efisien dan memang sesuatu yang sulit dielakkan terjadinya gol Arema dari tendangan sepak pojok. Dan wasit Yesayas Lehitu tadi menghadiahkan kartu kuning pertama bagi Patricio Morales. Kini PSMS, Gustavo Cena ke kotak penalti. Dapat dikuasai oleh Saktiawan Sinaga, kembali sebuah usaha yang masih belum tepat sasaran. Dan ini merupakan percobaan tendangan ke gawang ketiga bagi Saktiawan Sinaga di pertandingan sore hari ini. Murphy. Suroso. Bruno Kasmir sang pencetak gol bagi Arema. Dapat diintersep oleh Supardi. Dan kini Andika Yudhistira Lubis begitu menunjukkan determinasi tinggi di pertandingan ini. Julian Bom. Saktiawan, kembali sebuah usaha yang masih belum memenuhi sasaran. Sebuah usaha yang sia-sia tentunya. Sakti yang memperoleh peluang, 2 kali peluang dalam hanya tempo 4 menit. Dan kita melihat belum terarah dan tidak adanya keseimbangan komunikasi tampaknya di lini depan yang membuat para pemain PSMS hanya melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang membuat pekerjaan Hendro di awal-awal babak kedua ini seperti penonton saja. Masih terlalu deras umpan kepada Patricio Morales tadi. Masih belum kita saksikan lagi terbukanya peluang bagi Arema untuk mencetak gol tambahan seperti yang mereka perlihatkan sepanjang babak pertama. Masih terlalu sulit untuk menembus lini pertahanan dari PSMS Medan. Suroso. Julian Bom. Kepada Andika Yudhistira. Dibuang oleh Rasmoyo.
Mayadi Panggabean. Ya saya pikir pemain Arema sudah terpengaruh atau terbawa gaya main dari Medan pelan bola-bola. Dan sini sebetulnya Arema justru menjadi kontradiktif. Medan mencoba bermain pelan sehingga waktu membuang-buang waktu, tapi justru di sisi lain Arema harus lebih agresif gitu ya, secepat mungkin merampas bola daripada pemain PSM Medan dan melakukan serangan-serangan yang tentunya dengan skema yang benar ya. Jangan mengikuti daripada main Medan pelan ya. Mereka kalah 1-0 mereka bisa lolos. Tapi sebetulnya menarik ini pertandingan muda, itulah sepak bola sebenarnya. Bagaimana kedua pelatih mengatur strategi yang harus dimainkan di lapangan. Pelanggaran tadi terhadap Patricio Morales oleh Usep Munandar. Kini situasi set piece kembali diraih oleh Arema Malang. Akankah mereka mampu untuk kembali menciptakan gol? Roni Firmansyah hadapi bola. Roni Firmansyah kirim ke dalam kotak penalti. Terlampau mudah bagi Marcus Horizon. Sedikit dorongan tadi oleh Ortisan Salosa. Kurang komunikasi. Ya, salah pengertian akibat tidak ada komunikasi. Gustavo Cena. Julian Bom. Saktiawan Sinaga. Emil Mbamba yang turun sampai ke jantung pertahanannya sendiri. Kini Mbamba dengan kecepatan dipatahkan. Dan duel antara Andika dan Ponario Astaman. Mayadi. Tampak wasit meniup peluit tanda offside. Ortiz. Bruno Kasmir. Sutaji. Eli Aiboy berusaha berhasil lewati Supardi. Eli Aiboy, namun ada Legimin Raharjo dan kembali Eli Aiboy, masih Eli Aiboy kepada Ponario Astaman. Ortisan Solosa dalam kotak penalti. Di sana ada Patricio Morales, masih belum berhasil untuk kembali menambah gol bagi Arema. Ya, suatu umpan yang menurut saya cukup bagus dan cukup terukur daripada Ortisan Solosa, tetapi sayang finishing daripada Patricio Morales kurang tepat ke gawang daripada PSMS Medan. Sebuah umpan yang menurut saya cukup manis. Memang terlihat para pemain Arema sepertinya kehilangan akal untuk membongkar lini belakang PSMS yang di babak kedua ini sepertinya menutup diri bermain di belakang. 8 hingga 9 pemain selalu berada di lini pertahanan dan hanya sesekali melakukan serangan balik melalui pergerakan individu Andika ataupun Gustavo Cena yang support dari belakang. Bahkan James Kokolomel yang seperti macan tutul justru berada di belakang mencoba menyergap setiap pergerakan para pemain Arema.
Dan memang ini suatu perubahan taktik yang baik dari Freddy Mully, saya pikir. Patricio Morales sedikit berargumen meminta pelanggaran. Tergelincir nampaknya. Satu pemain yang sangat berpengaruh atas perubahan permainan Arema sejak menit ke-20. Dan kini Eli Aiboy berhasil lewati Supardi, umpan kepada Emil Mbamba. Masih dibayangi oleh Usep Munandar. Ponario Astaman kepada Morales. Duel dengan Murphy Kumonplay tadi sanggup dibuang bahaya terhadap lini pertahanan dari PSMS Medan. Tampaknya wasit menghentikan pertandingan. Apakah terjadi sebuah insiden yang tidak tertangkap oleh kamera, dan tampak Hendro Kartiko di sini. Apakah terjadi kram ataukah tertarik otot? Tidak begitu terlihat bahwa terjadi sebuah benturan terhadap Hendro Kartiko. Yang kini mendapatkan perawatan. Kembali sebuah situasi sulit yang harus dihadapi oleh tim Arema Malang untuk bisa mengamankan satu tiket ke semifinal Liga Indonesia 2007, di mana mereka untuk aman harus menambah sekitar 2 gol lagi. Dan tentu saja masih juga bergantung terhadap pertandingan lain yang terjadi di Stadion 10 November Surabaya antara Sriwijaya FC melawan Persiwa Wamena. Tidak mudah memang bagi sebuah tim untuk mengejar jumlah gol dalam sebuah pertandingan. Apalagi faktor fisik tentu saja mempengaruhi sebuah tim yang bermain 3 pertandingan hanya dalam tempo waktu 1 minggu 7 hari. Dan memang dibutuhkan sentuhan seorang pelatih seperti hal yang sekarang ditunjukkan oleh tim kepelatihan Arema dalam membongkar pertahanan PSMS. Dan salah satu caranya tentu saja dengan memasukkan pemain baru. Pemain yang secara fisik masih prima. Apalagi kita lihat kondisi lapangan yang becek, tentu saja tidak mudah bagi para pemain untuk tetap konsisten beradu lari. Ya, kita tidak nampak jelas kenapa Hendro Kartiko, apakah kram atau benturan tadi itu. Dan kini nampak Ahmad Kurniawan menggantikan posisi dari Hendro Kartiko yang terpaksa harus ditandu keluar dan tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan ini. Ahmad Kurniawan, penjaga gawang yang cukup lama membela tim Persita Tangerang. Sementara update skor ataupun skor terakhir dari Stadion Gelora 10 November Surabaya yaitu masih berlangsung tanpa gol antara Sriwijaya dan Persiwa Wamena. Dan tentu saja apabila bertahan dengan skor ini, otomatis Sriwijaya lolos ke babak semifinal Liga Indonesia 2007. Rasmoyo. Ortisan. Tampak Akbar Rashid sudah berdiri di pinggir lapangan. Akankah ia diturunkan? Kini Arema coba bangun serangan. Ada Eli Aiboy melalui sayap. Umpan yang sangat baik kepada Ortisan Salosa. Ke dalam kotak penalti sudah menunggu Patricio Morales. Masih dihalau oleh Mayari Panggabean. Julian Bom. Cena. Dan kini kembali melalui sayap Ortisan Solosa ke dalam kotak penalti. Duel antara Markus dan Emil Mbamba. Tampak wasit menghadiahkan pelanggaran kepada Arema Malang ataupun kepada PSMS Medan.
Mas Ferry Kasim tampak bersiap-siap untuk masuk menggantikan salah satu pemain. Tampaknya Supardi yang ditarik keluar untuk kembali Mas Ferry Kasim bermain. Berani sekali di sini Marcus Horizon melompat tinggi berduel bersama Emil Mbamba yang juga sangat superior di udara dan sangat baik melihat fokus Marcus berada pada bola selama berada di udara. Ya, Bung, bola-bola dari samping itu sebenarnya disitulah keistimewaan Marcus. Tetapi ironis sekali bahwa gol yang terjadi ke gawang dia justru bola dari samping, Bung. Dari bola corner dia salah antisipasi. Dan tampaknya Arema juga melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Eli Aiboy dengan Akbar Rashid. Sebuah pertaruhan yang harus diambil oleh kedua pelatih yang memiliki tujuan masing-masing. Walaupun keduanya tentunya ingin lolos ataupun meraih satu tiket untuk dapat lolos ke babak semifinal. Usep Munandar. Siap, Komandan. Laksanakan. Gustavo Cena. Mas Ferry Kasim. Pelanggaran kepada PSMS. Kartu kuning kedua di pertandingan ini dikeluarkan oleh Yesaya Sleihitu terhadap Roni Firmansyah. Sebuah tackling keras dari Roni. Seperti tidak memberikan ruang gerak kepada Gustavo Cena yang memang memiliki skill individu yang baik. Dan kita melihat di sini bagaimana Roni mencocol sepertinya dari belakang kita melihat, dan inilah salah satu kondisi berbahaya bagi Arema. Untuk kesekian kali Arema memiliki PSMS memiliki peluang untuk mencetak gol dari tendangan bebas, dan sebuah situasi yang tampaknya sangat curam bagi Arema. Kembali Cena hadapi bola mati ataupun situasi set piece melalui tendangan bebas sedikit di luar kotak penalti Arema. Sundulan dilakukan oleh Andika dan Murphy masih belum tepat menembus gawang dari Ahmad Kurniawan. Ya, sebuah peluang, Bung, ya, tetapi sayang antisipasi daripada Andika kurang tepat. Kita lihat berusaha menyundul bola tetapi sebetulnya tidak kena kena bahu tadi, Bung, kelihatan, dan pemain yang satunya lagi kaget dan antisipasinya kurang pas. Sebuah benturan antara Rasmoyo dan Mayadi ataupun Saktiawan Sinaga. Tampak Sakti juga masih belum bisa bangun. Tampak reaksi dari Kampak ataupun pendukung dari PSMS Medan yang tentunya masih merasa puas terhadap skor sementara sampai menit ke-79 ini. Di mana apabila terus bertahan skor ini, mereka juga masih dapat lolos ataupun meraih satu tiket ke babak semifinal. Dan Saktiawan Sinaga harus ditandu keluar lapangan, mendapatkan perawatan terhadap benturan dengan Rasmoyo tadi. Akbar Rashid, pemain yang baru masuk. Bola diambil oleh Ahmad Kurniawan yang datang ke Arema pada tahun 2005.
Akankah kembali Emil Mbamba dapat menambah perbenaran golnya untuk menyusul gol yang telah diciptakan oleh Bruno Kasmir? Peluang tetap terbuka ya bagi Arema. Paling tidak di sisa 10 menit ini tentunya mereka harus sangat-sangat kreatif untuk membongkar lini belakang PSMS yang sangat berinisiatif hanya untuk melakukan serangan balik sesekali, dan pertahanan yang sangat solid di belakang. Kita melihat setiap pemain berjuang secara tim, secara unit menutup segala bentuk serangan Arema yang tampaknya sampai saat ini baru bisa mencetak 1 gol. Dan apabila skor di Stadion Gelora 10 November yaitu 0-0 antara Sriwijaya dan Persiwa Wamena terus bertahan, Arema hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat lolos ke babak semifinal. Akankah mereka sanggup untuk memenuhi target ataupun ambisi tersebut? Satu gol yang tentunya tidak mudah untuk dapat diraih melawan tim sekelas PSMS Medan. Roni Firmansyah kini kembangkan permainan Arema melalui umpan panjang ke dalam kotak penalti. Tidak ada keputusan dari wasit. Apakah memang terjadi benturan antara kedua pemain tadi? Namun wasit Yesaya Slehitu. Dan ini tampak sebuah umpan jauh yang dilepaskan oleh Roni Firmansyah yang diperuntukkan bagi Emil Mbamba. Ya, saya pikir situasi 50-50 keadaannya, Bunga. Bisa pelanggaran, bisa tidak, menurut saya. Sehingga buat kita tidak tahu posisi wasit berdiri di mana. Dan saya pikir situasinya memang 50-50. Dan kini Ortisan Solosa masih terus berusaha untuk rusak ataupun pecahkan lini belakang dari PSMS Medan para pemain Arema Malang. Ponario Astaman, Emil Mbamba. Pelanggaran kini diberikan kepada Arema Malang. Di sisa waktu kurang dari 8 menit di waktu reguler, akankah Arema mampu untuk bisa memanfaatkan kondisi keunggulan 1 gol untuk kembali menambah gol mereka demi meraih tiket untuk lolos ke semifinal? Patricio Morales merupakan salah seorang pemain yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tendangan bebas dan sudah mencetak beberapa gol. Tampaknya Emil Mbamba langsung ke dalam mulut gawang. Masih ada Markus yang cukup mampu untuk bisa mengantisipasi bola. Hampir saja sebuah gol bagi Arema, dan kita melihat kepentingan bagi Arema untuk mencetak gol membuat para pemainnya seperti mencoba segala bentuk serangan, dan kali ini sebuah tendangan jarak jauh dari Emil, dan beruntung bagi Markus, ia masih bisa menangkap bola setelah menepis bola tersebut. Dan kini coba lancarkan serangan melalui James Kokolomel. Ada Ahmad Kurniawan yang cukup lugas untuk menjemput bola. Dan tampak Suroso seperti mengalami kram. Dan kembali kami sampaikan bahwa apabila pertandingan di Surabaya antara Sriwijaya FC melawan Persiwa Wamena berakhir dengan skor tanpa gol, tentu Arema hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat lolos ataupun meraih 1 tiket ke semifinal Liga Indonesia 2007. Tentunya sebuah situasi yang wajib diwaspadai oleh pelatih Freddy Muli. Patricio Morales.
Sebuah kesalahan dari Bruno Kasmir dalam menendang bola yang tentunya bukan merupakan kesengajaan sehingga mengenai wajah dari Saktiawan Sinaga. Ya saya pikir kena sikut ya atau benturan tangan daripada pemain Arema tadi. Sial betul Saktiawan Sinaga ini 2 kali dia mukanya kena bentur. Ya, kita melihat dia seperti serdadu dalam perang yang tanpa henti. Selalu berani dalam melakukan duel. Dan memang ini seorang pemain lokal yang pantas mendapat fokus ekstra dari para pemain belakang Arema, khususnya Bruno Kasmir. Dan kita lihat setiap kali Sakti memegang bola justru siapapun itu di belakang tentunya akan mencoba menjegal, mencoba menghentikannya. Kini Arema kembali. Dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Mas Ferry Kasim. Melihat ada salah seorang pemain Arema yang sudah melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti untuk menerima umpan tersebut. Roni Firmansyah, Marcus Horizon dengan cukup lugas potong bola ataupun umpan dari Roni Firmansyah tadi. Hanya beberapa menit sisa dari pertandingan ini yang akan melanggengkan jalan PSMS ke semifinal dan dibutuhkan ekstra konsentrasi di belakang tentunya dari Mas Ferry Kasim yang baru masuk, kemudian Mayadi Pangabean juga. Dan kini Patricio Morales Fantastis. sangat baik sekali penyelamatan yang dilakukan oleh Marcus Horizon. Seperti elang yang terbang tinggi kita melihat Marcus menggapai bola tersebut. Teknik yang baik dari Patricio Morales, inisiatif yang baik, melakukan tendangan langsung celah di pertahanan PSMS. Namun di sanalah Marcus kita melihat sangat spektakuler penyelamatan dari Marcus Horizon yang mencegah gawangnya kembali kebobolan dari Arema. Ya antisipasi yang bagus dan suatu gerak refleks yang luar biasa dari Marcus dan tentunya harus demikian karena dia adalah penjaga gawang nasional kita, Bung. Dan kembali belum berhasil Arema untuk menambah gol. 1 gol yang sangat dibutuhkan. 1 gol yang sangat menentukan bagi sebuah tiket untuk lolos ke babak semifinal. Sebuah drama di mana kini waktu reguler hanya kurang dari 2 menit. Sebuah percobaan kedua dari Patricio Morales sepanjang pertandingan ini. Yang masih belum menemui sasaran dan masih dengan sigap diselamatkan oleh kiper Marcus Horizon. Pelanggaran terhadap Emil Mbamba. Kembali sebuah kondisi ataupun sebuah peluang yang bisa diperoleh oleh Arema. Murphy yang tidak pernah lelah kita melihat menjaga Mbamba. Sangat fokus ya terhadap setiap serangan yang ditujukan kepada Mbamba dan bisa jadi ini adalah peluang terakhir bagi tim Singoedan untuk mencari gol. Suatu gol yang terasa sangat berharga, suatu gol sangat tak ternilai. Kita lihat ada Suroso, Emil Mbamba, dan Patricio Morales. 3 orang. Dan tampak kembali Mbamba. Lepaskan tembakan langsung ke dalam kotak penalti kembali. Marcus Horizon berhasil antisipasi dengan sempurna ataupun dengan cukup baik. Tendangan langsung dari Mbamba tadi.
kali kedua Emil Mbamba melepaskan tembakan bebas ke mulut gawang dari Markus yang kembali dapat diselamatkan. Dan tambahan waktu 3 menit. 3 menit yang harus dilalui oleh Arema untuk dapat kembali mencetak gol tambahan. Sementara juga PSMS wajib untuk melalui 3 menit yang tersisa ini untuk dapat mempertahankan kedudukan. Sebuah umpan ke depan jauh dilepaskan. Di sana ada James Kokolomel. Suroso cukup cermat dan buang bola. Mas Ferry Kasim. Benturan antara Akbar Rashid dan Mas Ferry Kasim. Tampak sebuah usaha dari Akbar Rashid untuk mengambil bola. Bukan merupakan sebuah kesengajaan. Dan tampaknya memang. Dan masih juga 0-0 kedudukan di Surabaya antara Sriwijaya FC dan Persiwa Wamena, di mana kini Arema hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat lolos ke babak semifinal. Dilakukan sebuah tendangan. Markus kembali dengan cermat potong bola. Masih belum berhasil Bruno Kasmir untuk dapat menambah gol. Sangat kesal tampaknya para pemain Arema dengan aksi Markus setelah kemasukan 1 gol. Dan ini pemain yang tampaknya tidak kenal menyerah dalam setiap kali terjadi duel di udara, dan sungguh berharga dan sungguh beruntung bagi PSMS memiliki seorang kiper berlabel timnas seperti Markus Horison. Ya, dan tampaknya ini merupakan peluang terakhir. Dan wasit Yesaya Slehi itu sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan antara PSMS Medan melawan Arema Malang dengan skor akhir 1-0, di mana gol diciptakan oleh Bruno Kasmir di menit ke-30. Dan tentunya dengan hasil ini PSMS memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal Liga Jarum Indonesia 2007 untuk mendampingi juara grup yaitu Sriwijaya FC Palembang. Arema terpaksa harus menerima